Penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Rita Oktaviani, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Rita Oktaviani 159@gmail.com. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Dengan sedikit banyaknya perbedaan pendapat mengenai penciptaan manusia. Menurut ilmuwan dari Barat, manusia berasal dari seekor kera kemudian melalui seleksi alam. Hal tersebut menyebabkan pro dan kontra di sebagian peneliti. Namun, pada hakikat yang lebih masuk akal yaitu yang tertera dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Manusia tercipta dari setetes mani yang tersimpan di dalam rahim wanita kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging kemudian tumbuhlah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut lalu ditiupkanlah ruh. Manusia adalah makhluk hidup satu-satunya yang memiliki akal dan sangat berperan besar di muka bumi ini. Baik sebagai subjek yang sangat berpengaruh dalam roda kehidupan sehari-hari yang dapat mencari kebutuhan yang diperlukannya. Banyak istilah dalam penyebutan manusia seperti al-bashar, al-insan, al-ins, anas, al-unas dan bani Adam. Namun, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari eksistensi manusia itu sendiri. Penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. 1. Dalam perspektif Al-Quran pada penciptaan manusia, ada orientalitas yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah dan mani yang terpancar. 1. Akmal Ridho Gunawan Hasibuan. Menyinari kehidupan dengan cahaya Al-Quran. PT Alex Media Komputindo. Jakarta, 2018. Helm 42. Bila diamati lebih dalam dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari dua jenis yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah turap tanah yang sudah mengandung air, tin, tanah liat, hama, dan tembikar, salsal. Benda cair berbentuk air mani. 1. Penciptaan manusia dari tanah. Surat Ali Imran 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Pada ayat tersebut, Allah SWT menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa penciptaan Nabi Isa A.S. sama dengan penciptaan Nabi Adam A.S. yaitu sama-sama dari tanah. Penciptaan Nabi Isa A.S. memang dari unsur sel telur yang berasal dari ibunya. Tetapi perlu diingat bahwa sel telur itu berasal dari darah, sedangkan darah dari makanan, dan makanan tumbuh dari tanah. Maka, Nabi Isa A.S. juga berasal dari tanah. Salman Harun 2016. Surat Al-Kahfi 37. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?" Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kepada kaum muslimin tentang kisah seorang yang sombong, pemilik pertanian yang hasilnya melimpah ruah. Orang tersebut telah ditegur oleh kawannya dan diingatkan bahwa dia diciptakan dari tanah dan pasti akan kembali kepadanya. Tetapi ia terus saja membangkang. Dia baru sadar setelah seluruh kekayaannya sirna. 2. Surat Al-Hajj 5. 2. Akmal Ridho Gunawan Hasibuan. Menyinari kehidupan dengan cahaya Al-Quran. PT Alex Media Komputindo. Jakarta, 2018.
Helm 44. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian, dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Dalam ayat ini Allah menyapa manusia dan menerangkan bahwa mereka diciptakan dari tanah, kemudian berproses dari zigot sampai janin. Lalu manusia lahir menjadi kanak-kanak dan dewasa. Ada yang kemudian meninggal dan ada pula yang diberi usia lanjut. 3. 2. Penciptaan manusia dari tin menurut Al-Asfahani. Kata tin bermakna tanah yang sudah bercampur air atau tanah basah. Surat Al-An'am 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Surat Al-A'raf 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. 3. Akmal Ridho Gunawan Hasibuan. Menyinari kehidupan dengan cahaya Al-Quran. PT Alex Media Komputindo. Jakarta, 2018. Helm 46. Surat As-Sajadah 7. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Surat Asy-Saffat 11. Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Surat Sad 71 dan 76. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. 3. Penciptaan manusia dari salsal. Salsal adalah tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah, sehingga mengeluarkan bunyi bila ditiup atau diayunkan. Benda itu menurut Al-Quran dibuat dari hama, yaitu tanah liat yang sedikit berbau. Tanah itu dibentuk masnun, menjadi salsal tersebut. Kata tersebut diulang 3 kali di dalam Al-Quran. Surat Al-Hijr 26, 28 dan 33. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Isyarat tentang proses penciptaan manusia melalui satu tahapan. Alangkah lebih jauh dijabarkan dalam Qiyas Al-Mukminun ayat 12-14, 4. Dan sungguh,
Kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani, yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat di atas jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap sulalah, saripati makanan, kemudian nutfah, sperma, lalu terjadi konsepsi pembuahan, dan masuk ke dalam rahim, menjadi embrio, kemudian berkembang membentuk, alaqah kemudian berproses menjadi mudghah. Izaman tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging.